Tapi karena di sini untuk di kanvanya juga bisa jalan, mungkin saya menggunakan yang ini. Jadi pada prinsipnya sama. Jadi saya untuk presentasinya saya menggunakan asisten. Maklum karena saya adalah generasi apa nih Mas? Jadi saya perlu bantuan teknologi dalam artian teknologi saya manfaatkan di sini. Katanya teknologi itu adalah untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi apapun itu saya mencoba mempergunakan apa yang ada di teknologi saya terapkan untuk mempermudah daripada pekerjaan saya. Itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin nanti berbeda. Silahkan nanti bisa apa istilahnya memilah-milah mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang cocok untuk kita terapkan. Langsung saja, perkenalkan nama saya Heru Kartijanto, saya di SMP Negeri 5 Boyolali. Untuk laporan praktik baik penggunaan TK adaptif dalam pembelajaran ini saya lakukan di sekolah saya setelah yang pertama kemarin saya mencoba untuk melakukan praktik baik dengan berbagi pada teman, pada siswa, juga pada guru-guru MGMP yang lain. Di SMP Negeri 5 Boyolali. Saya kan cukup diam seperti ini. Sebetulnya tujuan kemarin tinggal muter kita lihat bersama gitu loh mas saya. Tapi kan patut-patutnya saya maju biar tahu oh gitu. Wah pinter. Guru yang paling tua di ini. Pendahuluan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran semakin di SMP Negeri 5 Boyolali, pemanfaatan TIK telah menjadi salah satu praktik baik yang diimplementasikan secara adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa alat TIK yang digunakan antara lain Mentimeter, Canva, dan Kahoot. Masing-masing alat ini memiliki fungsi yang berbeda dalam setiap tahapan pembelajaran, seperti pra pembelajaran, penyampaian materi, hingga asesmen. Laporan ini akan disusun menggunakan alur start, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Ya, jadi seperti teman yang lain kita menggunakan alur start, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Memang di sekolah kami itu untuk sarana dan prasarannya sebenarnya juga lumayan komplit. Kalau di SMP memang mayoritas seperti itu. Akan tetapi di sini untuk penggunaannya bagi teman-teman juga kegiatan pembelajaran memang kurang di sekolah saya. Selanjutnya. 1. Situasi pada tahun ajaran baru di SMP Negeri 5 Boyolali, tantangan dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik menjadi perhatian utama para guru. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang monoton dan kurang inovatif. Situasi lain yang terjadi di sekolah adalah siswa tidak seluruhnya mengetahui prosedur penggunaan alat TIK yang benar. Kebanyakan guru hanya memberikan penugasan kepada siswa dengan memanfaatkan media TIK namun tanpa pendampingan, pengarahan, atau bimbingan. Tantangan inilah membuat para guru merasa perlu belajar untuk mengintegrasikan penggunaan 1. Situasi pada tahun ajaran baru di SMP Negeri 5 Boyolali, tantangan dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik menjadi perhatian utama para guru. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang monoton dan kurang inovatif.
Situasi lain yang terjadi di sekolah adalah siswa tidak seluruhnya mengetahui prosedur penggunaan alat TIK yang benar. Kebanyakan guru hanya memberikan penugasan kepada siswa dengan memanfaatkan media TIK namun tanpa pendampingan, pengarahan, atau bimbingan. Tantangan inilah membuat para guru merasa perlu belajar untuk mengintegrasikan penggunaan TIK guna membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh SMP Negeri 5 Boyolali adalah bagaimana mengimplementasikan TIK secara efektif dalam pembelajaran dengan tujuan meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran, menyajikan materi dengan cara yang lebih kreatif dan menarik, mempermudah proses evaluasi dan asesmen terhadap pemahaman siswa. Ya, jadi tantangannya seperti itu ya Bapak Ibu. Sebetulnya kita itu sudah menggunakan aplikasi pembelajaran sejak pandemi, kemudian setelah pandemi itu 1 tahun kita itu sebetulnya masih saya aktifkan karena memang adminnya di situ saya. Jadi kebanyakan guru itu memberikan tugas pada siswa itu hanya tugas ini, tetapi mereka tidak mengarahkan, memantau ataupun memberikan bagaimana solusi yang baik di dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu. Jadi tugas itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi aplikasi kita itu seperti classroom gitu ya, seperti classroom, di mana ada materi, ada tugas, ujian dan sebagainya, dan kita mudah untuk memantaunya di situ. Jadi untuk Bapak Ibu guru, teman-teman saya itu memang hanya muncul gitu. Jadi tidak memberikan pengarahan yang baik pada siswa bagaimana cara penggunaannya. Karena memang seperti yang dibilang Bu Hanifah tadi, guru muda itu sebetulnya mampu, tetapi kadang tidak mau. Tetapi guru sing tua itu jadi tidak mampu, tapi mau, maka bisa dimampukan. Sepertinya itu persis di sekolah saya, Bu. Ya. Saya itu ibaratnya kalau di sekolah itu jadi orang pintar ya. Tetapi kadangkala teman-teman yang lebih muda itu selalu sharing, selalu bertanya sesuatu tentang hubungannya dengan TK itu pasti dengan saya. Jadi ibaratnya saya harus kayak dukune gitu. Oh iya, saya kali enek masalah orang tanya ada aku, batino aku lho, mesti iso memecahkan masalah. Ya, cuma batin gitu ya. Ya, jadi memang itu mungkin sih generasi Z orang percaya tetapi benar guys. Jika ada teman yang mengalami suatu permasalahan, entah itu tentang hardware, software ataupun apapun, biasanya sudah tanya dulu ke teman-teman. Ora iso, aku nyedak tapi kalau rasa sak menit jadi misalkan seperti itu. Sok menaki rasa nyelok aku. Kok batin gitu. Iya. Ya itu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini kembali ke hubungannya dengan siswa. Memang untuk keterlibatan siswa di dalam menggunakan TIK ini sangat kurang. Dengan kasus yang sama seperti sekolah lain karena siswa tidak diperbolehkan membawa HP. Sehingga kita untuk melaksanakan kegiatan seperti yang kita pelajari di sini itu memang agak sedikit sulit. Tetapi kemarin setelah saat itu saya juga sempat berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah bagaimana memecahkan solusi seperti ini. Akhirnya boleh membawa HP dengan catatan HP hanya digunakan saat pembelajaran berlangsung. Dan itu memang kita lumayan ketat. Jadi di setiap kelas itu ada lemari kaca itu. Jadi memang begitu datang HP harus masuk di situ. Saat digunakan baru boleh diambil. Setelah selesai masukkan lemari lagi. Itu sudah kita pergunakan di beberapa kelas, tapi belum sampai 5 kelas. Jadi belum bisa keseluruhan karena memang repot seperti itu. Selain itu juga cenderung kadangkala membawa HP, malah HP-nya hilang. Ya.
sudah kasih beberapa kali seperti itu, biarpun dari kelas sendiri sudah tolong yang istirahat diawasi HP ini, tetapi pernah juga kecolongan 1-2 kali. Jadi seperti itu. Untuk mengimplementasikan TIK secara efektif dalam pembelajaran itu memang ada kesulitan di situ. Akan tetapi kita punya solusi seperti Badi juga, kita pergunakan namanya lab komputer kita. Ada satu lab yang memang bisa kita pergunakan. Saya juga sudah mencoba seperti itu dan lumayan lancar juga. Dari penerapan apa yang kita pelajari, kita praktek baik pada anak-anak dan itu juga bisa berjalan. Kemudian untuk praktek baik ke teman-teman, itu kebetulan banyak di sekolah saya itu guru-guru muda, dari P3 itu sekitar 19 guru. Jadi itu benar-benar masih imut, masih muda. Jadi itu ada yang PPG, ada yang GTK. GTK hebat itu apa Pak ya kemarin itu? Ya itu di situ teman-teman itu saya bisa memberikan praktek baik saya kepada mereka bagaimana menggunakan pembelajaran dengan TIK adaptif seperti ini. Itu alhamdulillah memang sudah ada beberapa yang menggunakan untuk semuanya, ada yang beberapa menggunakan untuk kegiatan mereka. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, diputuskan penggunaan beberapa alat TIK secara adaptif, yaitu Mentimeter untuk kegiatan pra pembelajaran dan refleksi, Canva untuk penyampaian materi secara visual, Kahoot untuk asesmen dan kuis interaktif, aplikasi pembelajaran online sekolah sebagai pendukung. Pendukung di sini maksud saya adalah kalau Kahoot itu bisa dirasakan secara langsung di kelas itu, tapi aplikasi pembelajaran yang kita punya itu saya pergunakan untuk asesmen, mungkin penugasan atau bisa dikatakan pengayaan. Jadi bisa dikerjakan mereka di rumah. Dengan mungkin kalau materinya lupa, saya sudah menyediakan menu materi di sana, kemudian menu asesmen juga ada. Itu makanya saya masih mempertahankan aplikasi pembelajaran online sekolah itu masih saya pergunakan sampai sekarang. 3. Aksi. Beberapa aksi yang dilakukan untuk mengimplementasikan TIK secara adaptif adalah sebagai berikut. 1. Konsultasi dan laporan kepada kepala sekolah. 2. Diseminasi dan belajar bersama dengan teman guru. 3. Diseminasi dan belajar bersama dengan teman MGMP. 4. Pembuatan media ajar yang menarik. Nah, mengenai diseminasi di sini, kalau bersama kepala sekolah sudah pasti, dengan teman sejawat itu juga sudah pasti, karena memang juga banyak berkonsultasi dengan saya, kemudian saya masukkan hal-hal positif yang kita pelajari. Kemudian saat diseminasi dan belajar bersama dengan teman MGMP itu kebetulan beberapa hari setelah N1 itu MGMP IPA Boyolali mengadakan kegiatan MGMP di sekolah saya, dan judulnya itu mengenai juga penggunaan TIK. Kemudian saya lihat yang disampaikan itu mengenai GPT, kemudian Canva. Udah, saya masuk aja sekarang. Pak, aku tanya Pak Gigi. Akhirnya mereka setuju untuk saya memasukkan materi mengenai TIK adaptif, baik itu Mentimeter, Kahoot. Kalau Canva sudah dilegal untuk teman MGP yang lain. Jadi makanya di pelaporan saya melakukan diseminasi di MGP itu. Ya. Kebetulan saya itu tukang dokumentasi, tetapi kalau kegiatan saya tidak ada yang mendokumentasikan gitu loh. Jadi tidak ada foto, tidak ada video dan sebagainya. Betul loh. Saya di sekolah itu selalu menyimpan foto, video teman-teman itu ada semuanya. Ya. Tetapi harus beli foto di DW bingung. Betul Pak, itu. Beli video di DW bingung. Ya, gitu. Bapak Ibu, itu mengenai aksi yang sudah saya lakukan pada kegiatan kita seperti itu.
5. Penggunaan TIK yang adaptif antara lain. Mentimeter digunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal siswa dan merangsang keterlibatan mereka. Misalnya, guru meminta siswa untuk menuliskan opini mereka atau menjawab pertanyaan singkat mengenai topik yang akan dibahas. Di akhir pembelajaran, Mentimeter juga digunakan sebagai alat refleksi di mana siswa dapat menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Canva digunakan oleh guru untuk membuat materi pelajaran yang lebih menarik dan visual. Dengan Canva, guru dapat membuat presentasi, infografis, atau video yang lebih interaktif sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Kahoot digunakan sebagai alat asesmen berbentuk kuis interaktif. Dengan format kuis berbasis permainan, Kahoot membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti evaluasi, baik secara individu maupun kelompok. Aplikasi pembelajaran online sekolah untuk memberi tugas, asesmen maupun materi pembelajaran. Ya, itu contoh untuk tampilan daripada aplikasi sekolah kami. Jadi setiap siswa memiliki akun sendiri-sendiri dengan username dan password yang berbeda setiap siswa. Jadi seperti pada Classroom seperti itu, hampir mirip, cuma ini adalah aplikasi lokal. 6. Pelaksanaan praktik baik. Belajar bersama dengan teman NGMP IPA pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024. Praktik baik pembelajaran di kelas pada hari Rabu, 9 Oktober 2024. Belajar bersama dengan teman sejawat pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024. Ya, biasanya kita memang melakukan diseminasi apapun itu biasanya pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu agak longgar. Dikarenakan hari Sabtu itu kita selesai kegiatan pembelajaran jam 11 dan pulangnya jam 1. 4. Refleksi. Implementasi TIK ini berhasil meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Beberapa hasil yang dicapai antara lain, peningkatan partisipasi siswa. Dengan Mentimeter, hampir semua siswa terlibat aktif baik dalam sesi pra-pembelajaran maupun refleksi. Pemahaman yang lebih baik terhadap materi, penggunaan Canva yang visual dan interaktif membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan, asesmen yang lebih menyenangkan. Kahoot membuat proses evaluasi menjadi lebih dinamis dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti kuis dan memahami materi lebih dalam. Aplikasi pembelajaran online, siswa bisa mempelajari materi maupun mengerjakan tugas di rumah. Penggunaan TIK secara adaptif di SMP Negeri 5 Boyolali dengan alat seperti Mentimeter, Canva, dan Kahoot maupun aplikasi pembelajaran online sekolah telah berhasil menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mempermudah guru dalam mengajar dan melakukan asesmen. Praktik baik ini dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Demikian paparan laporan praktek baik tentang penggunaan TIK adaptif di SD Negeri 5 Boyolali. Kupat dicampur santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Mungkin masih ada waktu, ada pertanyaan, monggo. Tinggal 40 detik.